Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syariful Hidayatullah, mahasiswa Prodi Diploma 4 Administrasi Negara, semester 6 kelas A. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah ataupun kesempatan kepada dosen mata kuliah kearsipan Ibu Yunika untuk mengerjakan ujian akhir semester susulan menggunakan video, dan saya akan menjawab soal dari UAS tersebut melalui video kali ini. Adapun beberapa soal tersebut, salah satunya adalah yang pertama, jelaskan kearsipan sistem nomor atau number serial filling system dan 3 cara klasifikasi. Nah, kearsipan sistem nomor itu adalah sebuah metode penyimpanan arsip yang menggunakan angka sebagai kode atau identitas dokumen, dan juga sistem nomor ini digunakan biasanya karena dokumen itu banyak dan perlu disusun dengan rapi, pencariannya perlu juga cepat, dan juga jumlahnya juga banyak gitu. Dan juga ada 3 klasifikasi sistem nomor ini dalam penyusunannya. Yang pertama yaitu adalah serial numbering atau nomor seri. Nah, nomor seri ini biasanya diberikan nomor surat. Di surat-surat itu biasanya 001, 002, 003. Nah, itu contoh klasifikasi melalui nomor seri. Yang kedua itu adalah terminal digit numbering, nomor digit terakhir. Nah, jadi di nomor digit terakhir itu biasanya surat bentuk arsip itu di akhir-akhir angka itu diberikan nomor, misal 123, 223, 443. Nah, di belakangnya adalah angka 3 untuk penyusunan kelompok tersebut. Yang terakhir, klasifikasinya adalah menggunakan DW decimal numbering atau nomor desimal DW, ya. Biasa menggunakan klasifikasi seperti di perpustakaan. Misalnya, ini ada pengelompokan tertentu. 001 misalnya itu untuk umum, 002 itu misalnya untuk pendidikan, 003 misalnya untuk kesehatan, dan banyak angka lain. Bisa juga digunakan dengan angka 100 untuk pendidikan, 200 untuk kesehatan, 300 untuk umum. Nah, ada berbagai macam. Yang kedua, itu soalnya adalah jelaskan apa itu kearsipan sistem tanggal atau chronological filling system, dan buatkan contoh klasifikasinya. Nah, untuk pengertian kearsipan sistem tanggal itu biasanya menggunakan urutan waktu dari yang memang sudah awal surat kearsipan itu sudah ada, dan juga sampai detik akhir nanti, tanggal nanti, begitu. Dan juga ada pun contoh-contoh klasifikasinya adalah misal arsip ini disusun melalui tanggal-tanggal. Pertama, misal tanggal 1 bulan 7 2025 itu ada surat masuk, misalnya surat undangan. Habis itu tanggal yang selanjutnya tanggal 2 bulan 7 tahun 2025 ada surat lagi, misalnya surat laporan bulanan, nota dinas atau kontrak kerja, dan seterusnya. Yang ketiga soalnya adalah jelaskan apa itu kearsipan sistem wilayah. Nah, sistem wilayah ini atau geographic filling system, dan contoh klasifikasinya. Nah, untuk sistem wilayah ini biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi yang memang mengelola data itu berdasarkan data geografis. Jadi, kearsipan sistem wilayah itu metode penyimpanan arsip berdasarkan lokasi geografis. Jadi, untuk menentukan seperti lokasi negara, lokasi wilayah provinsi, kabupaten kota, ataupun desa. Nah, itu nanti kalau contoh klasifikasinya, misal di Indonesia ada di bawah Kalimantan Barat itu provinsi ada lagi kabupaten kota, Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga yang keempat itu jelaskan penyusutan kearsipan. Nah, penyusutan kearsipan itu adalah proses untuk mengurangi jumlah arsip yang memang sudah tidak memiliki nilai guna lagi atau sudah digunakan lagi dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan juga ini bisa melalui kegiatan pemindahan arsip yang
tidak aktif dan juga bisa melakukan pemusnahan arsip ataupun penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Jadi ada tahapan-tahapan penyusutan dari penyusutan kearsipan itu sendiri, yaitu penilaian arsip, apakah arsip ini masih bernilai atau tidak. Yang kedua itu ada pemindahan arsip inaktif ke pusat arsip. Jadi memang ada sebuah lembaga yang menyusun atau yang mengumpulkan arsip-arsip. Seterusnya ada pemusnahan arsip yang memang sudah tidak memiliki nilai guna ataupun sudah kadaluarsa oleh batas waktu yang sudah ditentukan oleh aturan. Dan yang terakhir itu ada penyerahan arsip statis ke arsip nasional. Nah, ini ada memang lembaga juga di nasional yang mengumpulkan arsip-arsip yang sudah tidak digunakan atau memang perlu dipindahkan. Selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan salah satu contoh sistem perdokumenan modern yang Anda ketahui ini. Nah, dari pertanyaan tersebut ada beberapa sistem yang memang akan saya sampaikan, yaitu tentang sistem dokumen manajemen sistem atau DMS. Nah, jadi berbasis digital yang digunakan untuk mengelola, untuk menyimpan dan melacak dokumen secara elektronik. Nah, jadi penyimpanan dokumen itu memang secara terpusat di dalam suatu web tersebut. Jadi fungsi dari adanya DMS ini dapat membantu untuk mencari dengan cepat, karena kita sudah ketahui sekarang itu teknologi semakin canggih dan juga kehidupan ini pengen semakin instan, semakin cepat. Jadi DMS itu diadakan untuk mempermudah teman-teman pegawai instansi untuk mencari surat, untuk mencari dokumen-dokumen. Jadi tinggal ketik dengan instan dan nyimpannya pun tidak ribet. Dan itu jejak digitalnya bisa disimpan di kapanpun begitu. Contoh misalnya aplikasi DMS ini ada beberapa seperti OpenText, M-Files, dan juga SharePoint. Selanjutnya, jelaskan pengertian dari Electronic Filing System. Electronic Filing System ini adalah sistem pengarsipan yang menggunakan media elektronik seperti komputer dan juga laptop untuk menyimpan, mengatur, dan mencari dokumen-dokumen kearsipan. Sistem ini menggantikan arsip manual berbasis kertas dengan arsip digital. Jadi sistem ini merupakan sistem pembaharuan dari metode-metode yang sudah lama seperti yang manual. Jadi adanya teknologi yang canggih ini dapat membantu mempermudah pegawai-pegawai untuk melaksanakan tugasnya dalam mengelola surat, menyimpan dokumen, dan mencari dokumen. Dan ada pun beberapa keunggulan dari Electronic Filing System ini. Yang pertama, hemat ruang penyimpanan, tidak menggunakan ruang yang terlalu besar untuk menyimpan kertas-kertas atau dokumen-dokumen yang memang tidak layak pakai lagi. Yang kedua, akses dokumen ini dapat dicari dengan mudah, dan cepat, dan juga dapat memiliki fitur backup untuk keamanan data bagi arsip atau dokumen itu sendiri. Walaupun yang kita ketahui di Indonesia ini banyak sering kecolongan data negara seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, sekian yang dapat saya berikan jawaban untuk ujian akhir semester mata kuliah kearsipan ini. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf banyak kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.